Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk pada hadis ke-127 dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Mari kita ikuti kembali dengan baik, dengan penuh keikhlasan agar ilmu yang akan kita kaji Allah jadikan ilmu yang manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Hadis yang ke-127, waqala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin. Idza apabila mata meninggal atau mati siapa insanu manusia, in qata'a maka terputuslah. Apanya yang terputus? Amaluhu, semua amalnya. Apabila anak Adam sudah meninggal dunia kembali kepada Allah, maka semua amalnya sudah terputus. Illa min salasin, nah ini istisnanya. Illa kecuali min salasin, 3 perkara. Jadi begitu anak cucu Adam meninggal, semua amalnya terputus semua kecuali 3. Apa itu yang 3? Nabi katakan sodakotin jariyatin. Yang pertama adalah sodako jariyah. Sodako jariyah adalah ketika kita memiliki sesuatu, memiliki tanah, memiliki uang, disumbangkan ke masjid, dibangun untuk membangun masjid, madrasah, musola dan kegiatan-kegiatan lain untuk anak yatim. Selama materi itu, selama bangunan itu dipakai, digunakan untuk kemaslahatan, untuk membaca Quran, untuk kegiatan belajar mengajar, maka kemudian pahalanya akan terus sampai kepada orang yang memberikan itu tadi. Itu disebut sedekah jariyah. Dan hakikatnya adalah apa yang telah kita berikan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri yang telah Allah berikan kepada kita. Maka itu sesungguhnya adalah deposito amal kita yang kelak kemudian pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala akan kita sendiri yang akan menikmati. Kita sendiri akan menikmati. Itu sebabnya ad-dunya kal mazra'ah, dunia ini adalah bagaikan ladang. Jadi apa yang kita tanam, bagaimana kita menanam, maka itulah yang akan kita petik hasilnya. Maka kata Nabi, semua terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama, sedaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang pada saat kita ada, pada saat kita sudah tiada sekalipun, ilmu itu masih digunakan oleh orang lain. Ilmu itu masih dibutuhkan oleh orang lain. Bahkan apa yang kita sampaikan kepada mereka, mereka mengamalkan dari apa yang kita ajarkan. Itu adalah bagian dari ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga kata Nabi, yang tidak terputus adalah awwaladin solihin yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Itu sebabnya mencetak generasi anak soleh tidak semudah seperti mencetak generasi pinter. Orang pinter banyak di mana-mana, tapi orang benar akan menjadi sulit. Maka untuk menghantarkan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh, tidak hanya cukup dengan modal harta benda saja, melainkan juga kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Kita yang memberikan teladan, kita memberikan yang terbaik kepada anak kita, dari mulai makanannya, lalu kemudian pergaulannya, lalu kemudian kita proteksi jangan sampai kemudian mereka kena virus, kena lingkungan yang merusak mereka, maka kemudian akan sulit menghantarkan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh. Maka di lingkungan pondok pesantren itu adalah tempat yang bisa memproteksi anak kita untuk tidak terkontaminasi dengan virus-virus akidah, virus-virus yang justru akan merusak generasi kita. Oleh karena itu, maka tidaklah cukup kita hanya menyerahkan, lalu kemudian kita tidak mendoakan, lalu kemudian kita masa bodoh. Oleh karena itu yang terbaik, bila kita menginginkan anak kita ini menjadi anak yang soleh, maka sepenuhnya serahkan kepada Allah, yang ikhlas menyerahkan kepada guru-gurunya, kepada pesantren. Lalu kemudian terpenting adalah bagaimana kita berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu diantaranya Rabbi habli minas solehin, ya Allah anugerahkan anak-anak kami ini semuanya menjadi anak-anak yang soleh. Adanallahu wa iyyakum.